Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Akomars. Bersama saya Ahmad Nur Faisal. Sekarang kita lagi ada di program Chat and Chill. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah perjalanan inspiratif dari seorang anak muda. Dan kebetulan juga orang tersebut mahasiswa di kampus kita. Nah, beliau adalah seorang atlet taekwondo yang sudah menangkan sabuk hitam 1 Kukiwon. Nah, tanpa berlama-lama lagi, sekarang narasumbernya sudah hadir bersama kita. Sekarang boleh kita sambut Dava Al-Ghifari. Halo Dava, gimana kabarnya? Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ahmad. Alhamdulillah baik, Kak Ahmad. Terima kasih udah ngundang saya di podcast kali ini. Oke, baik Dava. Nah, kalau semisal kita lihat nih dari perjalanan Anda sebagai seorang atlet, tentu aja kan bukan hanya tentang hasil akhir juga kan, tetapi juga ada proses panjang yang dilalui sejak awal mengenai ada cabang olahraga ini, yaitu taekwondo. Nah, terus dalam taekwondo juga kan pasti ada tahapan latihan dasar, pembentukan mental, sampai akhirnya mengikuti berbagai kejuaraan. Nah, dari Dava sendiri nih pasti sudah menekuni taekwondo ini sejak masih SD dan terus berkembang sampai sekarang. Nah, kalau boleh saya tanya nih, gimana sih awalnya seorang Dava suka taekwondo atau perjalanannya? Oke, baik Ahmad. Awalnya itu saya tuh pertama kali itu ikut taekwondo itu karena waktu di SD saya itu ada eskul ekstrakurikuler di taekwondo. Oke. Awalnya itu saya tuh melihat teman-teman saya yang sedang ikut eskul tersebut. Jadi saya tuh dalam diri saya kayak penasaran nih, kayaknya seru ikut eskul ini. Nah, kebetulan saya setelah melihat teman-teman saya, akhirnya saya mulai bergabung untuk ikut eskul taekwondo itu. Oke, berarti emang sedari awal tuh dari lingkungan sekolah dasar ya? Iya, betul. Nah, berarti kan ini untuk membangun kepercayaan diri juga pasti dari tahapan awal yang nggak mudah juga kan. Terus juga karena masih harus beradaptasi dengan suasana latihan dan gerakan-gerakan dasar, apalagi pada saat itu kan masih bisa dibilang anak kecil kan, karena emang masih di sekolah dasar nih. Iya. Nah, untuk Dava sendiri tuh apa sih alasan utama sampai akhirnya memutuskan terus mengikuti taekwondo ini tuh dan menekuninya? Baik Kak. Alasan utama saya sih karena yang pertama ya, karena saya sebagai cowok ya Kak, karena saya juga suka bela diri. Jadi saya memilih untuk ambil eskul taekwondo ini. Kayak rasanya tuh kayak cocok gitu untuk saya Kak. Untuk belain siapa emang? Kan waktu itu masih SD belum kepikiran. Masih belum kepikiran. Cuman karena saya mikirnya karena saya cowok, saya harus bisa bela diri gitu Kak. Berarti ilmu taekwondo yang dasar-dasar itu sudah lumayan terpakai lah ya untuk sampai saat ini berarti. Lumayan. Menarik sekali penjelasan dari Kak Dava. Nah, taekwondo kan bukan cuman olahraga yang mengenai fisik doang, tapi juga ada tuh yang pembentukan karakter. Terus juga pada awalnya kan juga setiap atlet juga pasti rasanya ada canggung, terus juga takut, malu, dan pastinya takut serba salah ya. Tapi kan pada akhirnya seiring berjalannya waktu, latihan akan membentuk kebiasaan dan kemampuan seorang atlet juga. Bisa diceritakan nggak bagaimana Kak Dava menghilangi rasa takut atau nggak percaya diri pada latihan pada saat itu? Pengalaman pertama kali latihan sih ya, saya first time latihan. Itu saya belum masih terbiasa dengan gerakan-gerakannya. Itu di situ waktu itu saya benar-benar belajar dari nol Kak Ahmad. Mulai dari gerakan dasar, ada yang namanya kuda-kuda, tendangan, pukulan, sampai sikap pun itu ada. Sikap hormat dalam bela diri taekwondo itu ada tersendiri Kak Ahmad. Oh, sikap hormatnya. Jadi ya first time mungkin saya merasa malu ya, karena masih kecil juga ya, jadi kayak mentalnya itu belum ada waktu itu, masih malu-malu, masih belum terlalu terbentuk, masih belum terbiasa juga. Tapi seiring waktunya juga karena sosialisasi teman-teman mungkin jadi lebih akrab juga sih sampai sekarang. Sampai sekarang, oke. Dari pengalaman awal itu kita bisa melihat bahwa proses latihan memang dimulai dari nol ya Kak Dava ya. Bukan yang secara instan langsung plak bisa kan, membutuhkan juga kesabaran. Saat sudah mulai terbiasa, tantangan berikutnya biasanya itu bukan hanya dari teknik, tetapi juga pada konsistensi latihan dan pembagian waktu nih. Nah, kalau dari Kak Dava untuk bagi waktu untuk kayak
itu kan masih sekolah dasar ya. Bagaimana membagi waktu antara latihan, terus juga sekolah, terus pasti kan juga butuh istirahat kan. Nah itu pembagiannya gimana? Kalau untuk saya sendiri sih Kak Ahmad, karena waktu itu SD ya. SD itu kebetulan saya masuk waktu itu sampai sekarang mungkin masih setiap hari ya. Waktu SD kan dari Senin sampai Jumat itu masuk. Kebetulan waktu itu di ekstrakurikuler taekwondo itu ada di weekend. Ada di weekend. Sabtu atau Minggu. Okay. Atau mungkin juga di weekday, cuman dia di sore hari. Sore hari biasa ya. Okay. Jadi saya waktu itu pembagian waktunya mungkin ya karena emang dari awal banget, jadi kayak mungkin masih kerasa capek ya. Kayak setiap pulang belajar kita sore lanjut latihan lagi, lanjut di weekend juga latihan. Tapi ya seiring berjalannya waktu karena emang niat tersendiri pengen bisa lebih gitu ya, kayak atlet-atlet lain karena waktu itu pemikiran juga masih seperti itu. Jadi apapun capek, apapun rasa ngantuk, lelah pasti bakal kita hadapin sih Kak. Asal udah suka ya sama olahraga tersebut ya. Nah dari tadi kan kita banyak bincang-bincang nih, tapi kita belum lihat nih hasil yang udah didapetin sama Kak Al, sama Kak Dava ya. Boleh dong ditunjukin tim kreatifnya apa saja yang udah didapatkan sama Kak Dava pada sampai saat ini. Oke nih, udah banyak banget ya piagam dan ada medalinya juga. Kayaknya boleh minta dijelasin satu-satu sih, atau enggak sedikit banyaknya. Boleh mungkin dari yang ini dulu deh. Terima kasih. Nih, boleh yang dari sini. Ini boleh ditunjukin ke kamera dulu. Di mana nih? Nah, sini. Oke. Ini tuh waktu itu saya mengikuti kejuaraan Kak. Ini salah satu bentuk piagam penghargaan. Di sini waktu itu kalau nggak salah ini saya ngikutnya waktu itu pas SMP Kak. Pas sudah mulai beranjak SMP saya ngikutnya. Oh berarti SMP kelas 7 atau kelas 8? Seingat saya kelas 7 pas kelas 7. Oh pas baru awal banget masuk berarti. Okay. Ini saya waktu itu ngikuti, ada namanya di taekwondo itu Kyorugi Kak. Kyorugi itu kan ada dua Kak. Di taekwondo itu ada yang namanya Pomse atau Tega dan Kyorugi. Kalau Pomse itu lebih ke seni bela dirinya, seperti kayak gerakan-gerakan gitu. Oh, jadi cuman gerakan-gerakannya aja ya. Dan itu bisa dinilai dari beberapa juri juga. Mulai dari sikapnya, lenturannya, bagus atau enggaknya itu semua ada sudut-sudut pandang yang dinilai orang juri. Kebetulan saya ngikutnya yang Kyorugi. Kyorugi itu seperti pertandingan berantem. Oh, berantem. Ya. Oh, berarti ada lawannya ya? Ada lawannya. Itu saya alhamdulillah waktu itu dapat juara 1. Di waktu itu ini diselenggarain oleh Kapolri Kak. Waktu itu saya bertandingnya di Gor Popki Cibubur. Di Cibubur. Oh. Cibubur. Saya alhamdulillah mendapatkan medali emas waktu itu. Nih contohnya. Juara 1 ya. Keren. Oke, ini pada tahun berarti 2018 berarti ya. Yeah, karena kan masih kelas 7. Nah, kalau ini banyak ya. Masih ada 3 lagi yang masih bisa kita bedah. Ini kebetulan juga sama sih Kak. Ini waktu itu diselenggarakan oleh Kapolri. Karena waktu itu ada Kapolri Cup 1, 2, sampai 3. Dan ini kebetulan next seasonnya gitu. Next seasonnya berarti pas kelas 8 atau? Next seasonnya waktu, iya betul, setahun ya. Dan juara? Juara 1 lagi, juara alhamdulillah. 1 lagi. Keren banget. Juara 1 lagi. Sekarang ini deh yang paling menarik nih dari tadi. Sebagai penutup juga sesi tanya jawab. Sesi tanya-tanyanya. Sorry. Di sini tuh ada sertifikat yang bisa kita lihat nih Kak Ahmad. Ini tuh perjalanannya benar-benar cukup panjang. Saya dapetin ini tuh dari SD kelas 1, saya dapetin ini tuh di SMA Kak. Di SMA. SMA itu 12 tahun mungkin. 12 tahun. Saya 11-12 tahun lah. Saya dapetin SMA waktu itu. Ini tuh namanya Dan 1 Kukiwon. Dia itu adalah sabuk hitam. Jadi ini tuh kita tuh contohnya dari mulai perjalanan dari sabuk putih sampai sabuk hitam. Ini tuh di sini tuh saya tuh waktu itu di tes atau diuji emang langsung dari orang Korea langsung. Dari orang Korea langsung. Kebetulan diujinya pakai bahasa Korea dan ada juga translator tapi dari Inggris juga. Oh. Jadi ya jadi Inggris bisa lah. Bisa lah ya. Bisa lah kalau masih Inggris. Cuman waktu itu
Ada tes tulis juga, kebetulan tes tulisnya Korea juga. Saya belajar di situ seminggu semalam mungkin atau lebih untuk dapetin ini juga sih Kak. Oh, tesnya pakai tulisan Korea Tes juga pakai ya? tulisan Korea. Sampai sekarang masih bisa tapi? Masih bisa. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Oke, boleh dilihatin dulu yang ini lagi dong, medali-medalinya. Kan tadi ada yang juara 1, ini juara 1 semua ya? Kebetulan saya juara 1 semua. Alhamdulillah. Sebenarnya pernah dapat juara 3 sih, cuma saya tunjukin yang juara 1. Pasti yang dilihatin yang juara 1 dong. Tuh. Oke, terima kasih banyak. Boleh tim kreatif dibantu lagi untuk memindahkan beberapa hasil dapat. Terima kasih. Jadi bisa dikatakan juga untuk perjalanan seorang atlet kan bukan kemampuan yang cuman bertanding doang kan, tetapi juga ada soal manajemen waktunya, terus ketahanan fisik yang harus dijaga terus, dan dukungan orang-orang di sekitar, dan proses yang lumayan rutin juga pastinya kan. Biasanya akan muncul perkembangan kemampuan yang sangat terlihat. Apakah dari latihan yang terus dialami sama Kak Dava mulai merasa lebih serius dan percaya diri saat mulai ditekunin terus latihannya? Pastinya Kak, itu pasti banget. Basic seorang atlet bela diri itu pasti bakal ada yang namanya percaya diri. Oke. Apalagi seiring berjalan waktu kita dari ditempa, digempa, ditempurnya itu, pasti kita juga jadi pribadi yang lebih baik. Contoh kedisiplinan, percaya diri, kita bisa mulai nggak malu, ataupun kita bisa mulai membangun diri dari diri kita, bahkan bisa berimpact ke orang lain juga sih Kak. Kayak contoh, jadi kita jadi misal ada beberapa tantangan yang emang tadinya kita bener-bener kurang pede ya Kak. Karena mulai dari latihan-latihan atau basic-basic itu, jadi kita mungkin dapat percaya diri untuk melangkah ke depannya sih Kak. Tapi sebutannya apa sih yang untuk pelatih itu, coach atau apa sih? Oh, kalau di taekwondo kita nyebutnya sabam. Saebeum tulisannya. Saebeum itu tuh tertuju untuk kayak pelatih laki-laki atau apa dibedain juga? Pelatih laki-laki. Kalau perempuan atau cewek sabim. Jadi cuma beda sabam, sabim. Oh, oke. Berarti berasal dari bahasa Korea ya? Bahasa Korea, benar-benar. Oke. Nah, berarti pertama kalinya untuk pertandingan tuh pasti kan ada rasanya campur aduk juga kan? Ada juga gugup, terus juga pasti takut kalau semisal nanti salah atau kayak nanti kalah gitu kan. Nah terus menanyakan nih soal pengalaman bertanding. Kapan sih pertama kali Kak Dava itu mulai mengikuti kejuaraan taekwondo dan apa yang dirasakan pada saat itu? Pertama kali saya bertanding, first time saya tanding itu first fight ya. Itu saya di kelas 2 SD atau kelas 3 SD ya. Oke. Saya lupa itu, pokoknya antara kelas 2 atau kelas 3 saya lupa. Saya waktu pertama kali bertanding itu saya sampai mimisan sih Kak. Sampai mimisan? Mimisan, kepala saya bocor. Itu kelas 2 kelas 3 dan saya nangis sejadi-jadinya. Di situ ada orang tua saya kebetulan. Itu saya waktu itu pertama kali tanding di GOR Ciracas, di daerah Ciracas. Dan kebetulan emang karena first time ya mungkin ya. Jadi agak nervous, agak pokoknya kurang persiapan, kurang matang, tapi alhamdulillah itu juga jadi pengalaman berharga, suatu pengalaman berharga bagi saya untuk kedepannya, untuk saya bisa belajar lebih baik lagi sih Kak. Wow, sampai mimisan dan kepalanya bocor bener. Itu padahal udah sampai headguard, udah pakai headguard loh Kak. Itu udah pakai semua, gamsil pun pakai waktu itu. Cuman ya apa boleh kata, kita nggak ada yang tahu. Berarti emang bener-bener latihannya mau seserius apapun pasti kalau semisal emang udah latihan bener-bener udah ketemu orang nggak ada yang tahu ya bakal gimana. Di lapangan kita nggak ada yang tahu. Menarik. Oke, dari pengalaman pertama itu Dava juga tidak hanya mendapat pengalaman bertanding tetapi juga pelajaran tentang mental, fokus dan sportivitas. Dalam dunia olahraga kan menang dan kalah itu kan bukan hal-hal yang emang ini kan. Maksudnya menang alhamdulillah, kalah ya udah dicoba lagi. Bukan suatu hal yang harus diambil pusing gitu. Apa pelajaran yang paling berharga menurut Kak Dava yang dapat diambil dari kejuaraan-kejuaraan yang pernah diikuti sebelumnya? Pelajaran yang paling berharga ya, pastinya evaluasi diri sih Kak. Evaluasi diri. Dari hal-hal yang kita udah coba kemarin, hal-hal yang kita coba itu gagal, pasti kita ada mulai evaluasi untuk lebih baik ke depannya. Entah itu dari mulai sikap kita, kedisiplinan kita,
bahkan dari sifat-sifat itu juga kita bakal bisa yang namanya untuk menghargai lawan menghargai wasit, coach kita, itu pasti kita bakal evaluasi diri kita untuk lebih baik juga ke depannya sih Kak. Oke, menarik. Jadi dari kejuaraan yang diikuti, Kak Dava bukan hanya mengejar piala aja, tetapi juga membangun sikap mental yang lebih mantap. Kalau kita lihat dari bukti prestasi yang ada, Dava telah meraih beberapa capaian penting seperti adanya tadi gold medal yang sudah diperlihatkan sebelumnya, gold medal 1 Global Taekwondo Virtual International Champions tahun 2021, juara 1 speed kicking putra pada Kapolri Cup 3 dan juara 1 Kyorugi putra pada Indonesia Taekwondo Challenge 2022. Wih, banyak banget berarti emang yang sudah dicapai. Nah, kalau semisal nih boleh diceritain tadi sedikit kan mengenai kejuaraan tersebut. Salah satunya lagi aja deh. Yang tadi yang sebelumnya kan tadi udah. Ada satu lagi yang mungkin yang pengen dibahas lagi, ada nggak? Waktu itu saya pernah ikut championship di daerah Gor Popki Cibubur. Dia waktu itu pernah ada Kapolda Metro Jaya. Metro Jaya hadir di situ. Pak siapa saya juga lupa soalnya udah lama. Udah lama ya. Di situ alhamdulillah saya juga waktu itu karena kan kalau di Kyorugi itu ada yang namanya kelas prakadet, kadet, junior dan senior. Nah, karena saya waktu itu masih SMP, saya itu masuknya ke kadet. Nah, kalau junior tuh SMA, kalau senior tuh kayak kuliah bahkan bisa lebih gitu. Jadi saya waktu itu karena di taekwondo itu mainnya juga kalau prestasi itu dia di berat badan. Di berat badan. Jadi walaupun kita tinggi badan kita pendek, cuman berat badan kita sama yang lebih tinggi kita, tetap bakal diadu sih Kak. Oh gitu. Tetap mau tinggi kita beda berapa sentimeter juga pasti bakal. Karena di taekwondo itu mainnya berat badan. Berat badan, makanya harus ideal. Nah di situ tapi alhamdulillah saya waktu itu dari pagi pertandingan di Bagan itu saya dari pagi sampai malam itu kebetulan saya waktu itu ada mungkin 10 kali tanding sih Kak. 10 kali tanding. Di 2 hari 2 malam itu Kak. 10 kali tanding. 10 kali tanding itu. Berarti satu harinya itu bisa 5 kali pertandingan. Itu alhamdulillah itu 10 hari itu dari bagannya itu banyak ya, berpuluh-puluh juga. Karena ketemu yang menang-menang, alhamdulillah saya menang di situ. Dan saya juga bisa berfoto waktu itu ya, suatu kehormatan juga bagi saya waktu itu. Foto sama Bapak Kapolri ya? Metro Jaya waktu itu. Bapak Kapolda, Bapak Kapolda di Metro Jaya. Oke, keren banget. Nah berarti dari penjelasan yang tadi sudah dijelaskan sama Kak Dava, terlihat bahwa prestasi itu bukanlah hasil yang datang tiba-tiba ya teman-teman, melainkan juga buah dari latihan yang sudah kita latih dari kemarin dan bisa kita dapatkan pada hari ini. Nah, terus selain prestasi kejuaraan, pencapaian lain juga tidak kalah penting adalah ketika seseorang atlet berhasil mencapai tingkatan tertentu dalam perjalanan belajarnya. Bagi Kak Dava sendiri, apa sih arti pencapaian mendapatkan sabuk hitam ini? Sabuk hitam dan 1 Kukiwon. Bagi saya sih kayak kalau yang namanya pencapaian ya, pasti kan kita juga merasa bangga sih kan. Jadi di taekwondo itu untuk dapetin sabuk hitam tuh emang bener-bener harus ya sulit sih. Sulit ya, berat ya. Perjalanannya juga lama. Butuh pengalaman juga sih Kak. Jadi bagi saya itu adalah suatu pencapaian yang luar biasa sih bagi saya sih Kak. Untuk ya alhamdulillah banget mulai dari saya kan tekunin dari SD ya Kak, sampai SMA itu benar-benar 12 tahun sih Kak saya untuk dapetin itu. Jadi ya kalau dibilang pencapaian mungkin saya juga merasa alhamdulillah. Karena niatnya emang bukan main-main ya, 12 tahun harus tetap konsisten latihannya dan segala macam untuk bisa mendapatkan sabuk hitam ya. Nah kalau begitu kan sabuk hitam ini bukan cuma tentang kemampuan teknis, tetapi juga simbol ketekunan dan komitmennya Kak Dava untuk mendapatkan sabuk hitam tersebut. Nah dalam proses panjang seperti itu juga tentu taekwondo juga pasti memberi hal pengaruh besar lah untuk Kak Dava di kehidupan sehari-hari. Nah, bagi Kak Dava sendiri itu pengaruh besarnya apa aja sih yang udah terjadi atau impactnya? Impact terbesar ya bagi saya, taekwondo itu pasti sangat berpengaruh sih bagi saya. Bagi seorang atlet mungkin ya. Ya dari taekwondo kita bisa belajar apa nama disiplin, apa itu lebih percaya diri, apa itu mental, sikap
sama yang lain-lain. Jadi saat waktu saya masuk SMP dan SMP dan SMA itu pelajaran mungkin semakin sulit sih, kayak mulai dari segi latihan, karena emang udah masuk tingkat-tingkat lebih senior gitu sih Kak. Dari latihan, dari saya mulai mental juga, sikap juga dari yang dilatih pelatih saya. Berarti taekwondo ini memberi banyak hal positif ya, tentang benar. kedisiplinan, ketekunan, tentang niat juga dan mental. Dari perjalanan yang kita bisa lihat bahwa taekwondo itu bukan hanya sekedar membentuk fisik, tetapi juga karakter seseorang yang dibangun sedari kecil hingga remaja. Nah, Kak Dava juga belajar tentang arti disiplin, tanggung jawab, dan rasa kepercayaan diri. Nah, sebelum kita akhiri acara ini, apakah ada pesan dari Kak Dava untuk kita nih yang masih muda, yang ingin berprestasi di bidang taekwondo atau di bidang lainnya? Ada nggak pesannya Kak? Pastinya ada sih Kak. Pesan saya itu jangan pernah takut untuk mencoba, dan juga jangan takut untuk mulai dari nol, karena setiap proses pasti ada kegagalan, dan setiap kegagalan pasti ada hikmah dari nol. Maka kalau kata saya sendiri, siapin mental untuk bagi yang ingin terjun ya Kak. Jangan pernah untuk putus asa, jangan pernah mudah menyerah, terus perjuangkan apa yang kita sampai tuntas. Percaya juga sama proses ya. Betul, percaya pada proses. Itu pasti betul. Baik, terima kasih Kak Dava atas cerita inspiratifnya. Juga, kita sangat terinspiratif ya teman-teman tentunya, karena emang dari cerita ini kita bisa belajar arti kedisiplinan, terus pertanggungjawaban diri, ketekunan, dan banyak hal mengenai taekwondo yang baru kita tahu nih. Nah, terus juga hingga saat ini sudah bisa meraih sabuk hitam dan 1 kukiwon. Itu kan juga bukan hal yang gampang ya. Benar. Untuk kita dapatkan. Itu juga pasti perlu proses yang panjang, ketekunan diri juga. Nah, oke, baik. Saya Ahmad Nur Faisal undur diri dari Chit-Chat, dari program Chit-Chat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.